Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Volume 2, Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Tujuan tercapai. Bab 6931 sampai bab 6935. Ketika Bruce Weinstein kembali ke penjara dengan bantuan temannya Mark, dia sangat tersiksa hingga dia hampir meminum nyawanya sendiri. Karena manajemen penjara yang ketat, anggota non-staf pada prinsipnya tidak diperbolehkan masuk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bruce Weinstein meminta orang kepercayaannya untuk menjemputnya dari luar penjara. Sedangkan temannya Mark hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk sementara. Setelah kembali ke kantor, Bruce Weinstein menahan rasa sakit yang parah dan meminta orang kepercayaannya untuk pergi ke area penjara tempat Ye Chen berada, bersiap untuk diam-diam membawa Ye Chen keluar sel. Penjaga penjara datang ke pintu sel Ye Chen, membuka pintu, dan berkata, "Siapa Ye Chen? Keluarlah." Ye Chen perlahan duduk dari tempat tidur dan datang ke pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penjaga penjara pertama-tama mengunci sel, dan kemudian berbisik kepada Ye Chen, "Sipir sedang menunggumu di kantor, ikut aku." Ye Chen mengangguk dan mengikuti penjaga penjara keluar dari area penjara. Penjaga penjara pertama-tama membawanya ke departemen medis penjara. Ketika dokter di rumah sakit sudah selesai bekerja, dia membawa Ye Chen ke kantor dokter dan menyerahkannya penjara seragam penjaga, sepatu, dan topi. Dia berbisik, "Ganti pakaianmu dan aku akan membawamu menemui sipir." Ye Chen mengganti pakaian penjaga penjara tanpa bertanya apapun, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekannya. Penjaga penjara yang masuk memiliki tinggi dan bentuk yang sama dengan Ye Chen, dan penjaga penjara yang membawanya ke sini berbisik kepada penjaga penjara yang baru, "Tunggu di sini, jangan bersuara, dan jangan berbicara dengan siapapun. Di ponselmu, hubungi aku. Aku akan mengunci pintu setelah aku keluar, dan kamu akan menunggu di sini sampai aku kembali." Penjaga penjara mengangguk dan berkata, "Oke, Kapten." Penjaga penjara merasa lega, melepas topinya, menyerahkannya ke tangan Ye Chen, dan berkata, "Pakai topimu, ayo pergi. Saat kamu keluar, ingatlah untuk menundukkan kepala agar wajahmu tidak difoto oleh si penjaga penjara, kamera pengintai." Ye Chen mengangguk sedikit, memakai topinya, lalu keluar dari rumah sakit bersamanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, penjaga penjara menggesek kartunya dan membawa Ye Chen langsung ke area kerja penjaga penjara. Saat penjaga penjara berjalan pergi, dia berbisik kepada Ye Chen, "Ingat, jika ada yang bertanya tentang kejadian malam ini setelahnya, katakan saja kamu tidak enak badan malam ini dan saya akan membawamu ke rumah sakit, tetapi dokter sedang tidak bertugas. Saya hanya bisa menguncimu di rumah sakit dulu, lalu keluar untuk membantumu menemukan beberapa obat darurat. Aku butuh waktu lama untuk menemukan obatnya, tapi untungnya kamu merasa lebih baik setelah meminumnya. Lalu aku mengirimmu kembali ke sel." Baik, Ye Chen berpikir bahwa metode pihak lain untuk mengganti kucing musang dengan pangeran masuk akal. Tidak ada celah yang jelas. Selain itu, dia mengenakan seragam penjaga penjara dan topi. Kamera pengintai tidak dapat menangkap wajah orang tersebut, jadi dia tidak akan tinggal. Bukti nyata apapun tidak boleh menimbulkan kecurigaan. Penjaga penjara membawa Ye Chen ke lantai atas.
Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, dia sampai di pintu kantor sipir. Lalu dia dengan lembut mengetuk pintu 3 kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, dia membuka pintu dan menghadap ke sofa. Bruce Weinstein yang sedih berkata, "Sipir, ada orang di sini." Seolah melihat penyelamat, Bruce Weinstein dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, silakan masuk dengan cepat bibir, silakan keluar dulu." Penjaga penjara mengangguk dengan cepat dan menutup pintu kedap suara yang berat setelah Ye Chen masuk. Bruce Weinstein tidak tahan lagi dan meratap dengan keras, Tuan Ye, Anda harus menyelamatkan saya. Jika Anda tidak menyelamatkan saya akan menjadi orang yang tidak berguna." Ye Chen menatapnya dan tersenyum sedikit. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk datang ke kantor ini dengan tenang, dan tujuannya akhirnya tercapai. Jadi, dia memandang Bruce Weinstein dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun adikmu kesakitan, itu tidak akan rusak untuk sementara waktu." Bruce Weinstein berkata tanpa sadar, "Bagaimana mungkin? Teman dokter saya mengatakan bahwa ini sudah selesai. Jika Anda tidak merawat saya lagi, saya khawatir kaki saya harus diamputasi." Ye Chen berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, dengan energi spiritual di sini, ia tidak akan mati. Selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan menyembuhkanmu." Bruce Weinstein tampak terkejut. "Aura, apa itu aura?" Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya dengan dingin, "Izinkan saya bertanya. Apakah ada jalan rahasia di kantor Anda? Apakah Peter Zhou dikunci di bawah jalan rahasia itu oleh Anda?" Bruce Weinstein merasa seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap Ye Chen dengan tercengang dan bergumam, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang jalan rahasia dan Peter Zhou?" Marvin tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini hanya untuk Peter Zhou." Saat dia berbicara, Ye Chen mengirimkan ledakan energi spiritual ke otaknya, dan memerintahkan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Jawab pertanyaan yang baru saja saya tanyakan." Bruce Weinstein bergidik, dan otaknya langsung menganggap Ye Chen sebagai seseorang yang menuruti perintahnya, dan berkata dengan cepat, "Memang ada jalan rahasia di belakang kantor saya, yaitu terowongan elevator. Ada sel rahasia di bawah poros elevator. Zhou, disitulah Peter ditahan." Marvin bertanya lagi, "Selain Peter Zhou, siapa lagi yang ada di sana?" "Tidak lagi," Bruce Weinstein berkata dengan jujur. "Dia satu-satunya yang ada di bawah sana, terkunci di ruangan yang benar-benar tertutup. Saya akan membawakannya makanan dan air sekali sehari." Ye Chen terus bertanya, "Mengapa keluarga Rothschild mengurungnya di sini?" Bruce Weinstein berkata, "Karena dia mencuri barang dari keluarga Rothschild." "Mencuri sesuatu?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Saya juga tidak tahu," Bruce Weinstein menjelaskan. "Saya hanya tahu bahwa hal itu sangat penting bagi keluarga Rothschild. Tetapi minggu itu Peter menolak untuk mengatakan yang sebenarnya meskipun dia hidup atau mati. Keluarga Rothschild orang-orang datang ke sini setiap hari untuk menginterogasinya, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan informasi berharga apapun. Jadi mereka meminta saya untuk merawatnya dengan baik untuk saat ini." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Bisakah kamu menjatuhkanku?" "Iya." Bruce Weinstein mengangguk tanpa ragu-ragu. Marvin bertanya lagi,
Jika saya pergi pada sore hari, apakah keluarga Rothschild akan tahu? Tidak, Bruce Weinstein berkata, saya yang bertanggung jawab di sini. Saya akan melaporkan semuanya kepada keluarga Rothschild. Mereka tidak memantau tempat ini secara langsung. Ye Chen merasa lega dan memerintahkan, turunkan aku sekarang. Bruce Weinstein dengan hormat mengiyakan, lalu pergi ke rak buku di kantornya. Dia mengeluarkan salinan Injil Yohanes dari rak buku, dan kemudian menutupi seluruh sampul buku dengan telapak tangannya. Sesuatu yang ajaib segera terjadi. Setelah memindai sidik jari dan telapak tangannya, buku itu langsung mengeluarkan bunyi bip. Kemudian, panel belakang di belakang rak buku yang kosong tiba-tiba terbuka, memperlihatkan satu set kamera. Bruce Weinstein melangkah maju dan menatap kamera dengan mata terbelalak. Kemudian, salah satu rak buku perlahan terbuka, memperlihatkan pintu lift logam. Setelah pintu rak buku yang disamarkan terbuka lebih dari 45 derajat, pintu lift logam juga terbuka secara otomatis, memperlihatkan lift kecil dan kecil. Saat ini, Bruce Weinstein dengan hormat berkata kepada Marvin, "Tuan, silakan masuk, bersambung."